Halo rekan-rekan mahasiswa sekalian, ketemu lagi dengan saya Ina Melati Indartoyo, Faculty Member dari Global Business Marketing, Binus Business School. Kali ini saya akan membahas tentang Digital Media Types. Tujuan pembelajaran dari sharing topik saya kali ini adalah masih tentang bagaimana mengidentifikasi digital marketing analytics, kemudian bisa mengetahui komponen-komponen dari digital analytics, mengeksekusi dari digital analytics tersebut, dan kemudian membuat plan terkait digital market research dan juga digital marketing strategi. Nah, kalau kita udah tahu kira-kira digital advertising apa yang ingin kita buat, lalu kita juga perlu mengetahui kira-kira digital advertising yang sudah kita buat tersebut akan kita taruh di mana ya. Nah, di sini saya akan membahas tentang dua tipe digital media types yang bisa rekan-rekan pilih kalau yang bisa rekan-rekan pilih untuk menjadi saluran penempatan digital advertising teman-teman supaya bisa tepat sasaran. Dua tipe media types yang bisa teman-teman pilih sebagai saluran penempatan digital advertising teman-teman adalah ada dua nih. Yang pertama terkait paid media dan yang kedua disebut sebagai own media. Lalu apa yang dimaksud sebagai paid media dan juga own media? Paid media dalam textbook yang saya gunakan untuk membuat topik ini disebut sebagai diartikan sebagai brand pays to get their message over or branded content. Dalam hal ini, perusahaan menyerahkan pengelolaan aspek atau strategi periklanannya kepada pihak lain atau perusahaan lain yang biasanya disebut sebagai advertising agency. Nah, dalam hal ini, advertising agency akan membantu perusahaan untuk melakukan banyak hal terkait penyusunan advertising yang sesuai ataupun diinginkan oleh perusahaan. Nah, sementara own media, di mana media aset or property that company owns, controls, and utilize to reach prospective audience. Dalam hal ini, perusahaan mengurus atau mengelola sendiri aspek-aspek periklanan, promotional content, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan digital marketing tools. Dan kemudian perusahaan juga yang melakukan riset terkait audiens, membuat segmentasi audiens, dan lain sebagainya, sehingga iklan yang dibuat itu sangat dekat dengan segmentasi yang ingin ditargetkan oleh perusahaan. Nah, sekarang kita akan membahas benefit dari masing-masing tipe media. Nah, yang saya akan bahas sekarang adalah terkait benefit dari paid media. Apa saja sih keuntungan yang bisa diperoleh oleh perusahaan jika memilih paid media? Yang pertama adalah aspek ROAS. Kalau perusahaan menyerahkan kepada agensi periklanan, maka agensi periklanan biasanya sudah memiliki paten-paten tertentu atau sudah memiliki strategi-strategi eksekusi tertentu yang sudah siap untuk dijalankan. Sehingga hal tersebut menyangkut kepada beneficial yang kedua, bisa lebih real time dan juga eksekusinya bisa lebih cepat. Nah, selanjutnya juga yang ketiga adalah terkait banyaknya ide, inovasi maupun kreativitas yang ditawarkan oleh agensi periklanan karena mereka sudah terbiasa dengan hal-hal yang berhubungan dengan kreativitas maupun ide-ide yang sekiranya bisa dibuatkan atau dipilihkan yang paling sesuai dengan produk kategori perusahaan kita. Dan kebanyakan dari ide-ide tersebut bisa menjadi good insight untuk perusahaan, bisa menjadi masukan juga bahkan, ataupun bisa menjadi value baru bahkan untuk perusahaan. Kalau tadi kita bicara tentang benefit yang bisa diterima atau bisa didapatkan oleh perusahaan dengan mengimplementasikan atau memilih paid media sebagai tipe digital media yang ingin difokuskan oleh perusahaan atau dipilih oleh perusahaan. Kali ini saya akan membahas tentang benefit apa sih yang bisa diperoleh oleh perusahaan ketika perusahaan memilih tipe own media. Yang pertama adalah gain idea. Ketika perusahaan memilih untuk mengelola sendiri aspek periklanan maupun eksekusi dari strategi digital marketingnya,
maka perusahaan akan memiliki kesempatan untuk sama-sama brainstorming dengan tim, khususnya pada tim-tim yang berkaitan dengan periklanan seperti tim pemasaran dan juga tim sales. Dan itu bisa membangun ataupun menciptakan ide-ide baru terkait apa yang ingin diiklankan oleh perusahaan. Nah, yang kedua adalah perusahaan memiliki waktu yang lebih bebas atau perusahaan memiliki kesempatan yang lebih bebas dan juga lebih tepat untuk mengeksekusi kira-kira kapan digital marketing strateginya ingin dijalankan di perusahaan mereka.